Provinsi Sumatera Barat. Saya akan mendemonstrasikan kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 3.1 A7 demonstrasi kontekstual. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau di lingkungan asal Anda? Sebagai seorang guru pembelajar, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak di SMA Negeri 1 Lubuk Basung dan juga di komunitas ekonomi Kabupaten Agam melalui beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, saya akan mencoba menerapkan pada diri saya sendiri sebagai seorang pembelajar. Yang kedua, saya akan menyusun rencana kerja atau rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di SMA Negeri 1 Lubuk Basung dan di komunitas MGMP Ekonomi Kabupaten Agam. Yang ketiga, saya akan mengkomunikasikan dengan Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Basung dan juga komunitas ekonomi Kabupaten Agam untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut terkait dengan ilmu yang sudah saya dapatkan. Yang ketiga, saya akan berbagi tentang apa yang saya dapatkan pada guru penggerak di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru dan teman-teman sejawat saya. Selanjutnya saya akan mengajak teman-teman sejawat di sekolah untuk berkolaborasi menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif yang sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1. Ketika saya berada dalam situasi dilema etika dan bujukan moral yang saya alami, maka dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan 4 paradigma D5 etika, 3 prinsip D5 etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengimbasan pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menganalisis dan menentukan apakah permasalahan yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, selanjutnya saya akan menentukan paradigma apa yang pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual vs commodity. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, trust vs loyalty. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Yang ketiga, langkah selanjutnya saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil, and-based thinking. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dan prinsip berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. 4. Saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang saya hadapi. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. Ada beberapa langkah pengujian benar lawan salah, antara lain yang pertama,
melakukan uji lekal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Yang kedua, melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik dalam profesi dalam kasus tersebut. Yang ketiga, melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada salah dalam situasi tersebut. Yang keempat, melakukan uji publikasi, yaitu menguji apakah perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Yang kelima, melakukan uji panutan atau idola, yaitu menentukan keputusan apa yang akan saya ambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Yang keenam, menguji paradigma benar lawan benar. Yang tujuh, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, esok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran apabila saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, besok, minggu depan, pun hari-hari selanjutnya saya dihadapkan dengan masalah paradigma dilema, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma berpikir, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Harapan saya tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah dapat efektif. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya butuh teman pendamping. Karena saya butuh teman untuk memberikan saran atau pendapat tentang bagaimana menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan-rekan sejawat yang juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah saya untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian, terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Saya yakin saya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.